doa meminta berkah ini ada lagi yang sahih. Ketika kita diundang pernikahan sahabat kita dan kita mendoakan apa? Barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khair. Itu doa ketika kita mengucapkan selamat kepada dua mempelai. Jadi doa pengantin dibilangnya. Apa doa pengantin? Apa? Allahumma barik lana fima razaqtana. Suka ngarang ya. Barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khairin. Sebenarnya ini inti rumah tangga itu loh. Rasul tuh mengajarkan sama kita memang ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Fa in lam yastati fa alayhi bis-shawm. Fa inna lahu wija. Iya, Rasul yang mengatakan hai pemuda yang sudah mampu menikah menikah. Karena yang namanya menikah ini protektor, aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Bisa mencegah pandangan mata menekan syahwat. Emang kalau udah nikah selesai udah mau ngapain lagi? Udah beres gitu. Makanya kalau kita nggak punya agenda berumah tangga, habis nikah bingung mau ngapain. Main lihat-lihatan aja. Mau kemana bang? Nggak jelas. Makanya istitoah yang dibilang sama Rasul itu man istata'a minkumul ba'ah, yang sudah mampu menikah menikah. Ini mampu bukan cuma sekedar ngontrak rumah atau beli rumah, bukan. Tapi paham bahwa dengan pernikahan itu akan datang sekian banyak keturunan, memperbanyak umat Muhammad. Fa inni mukatsirun bikumul umam yaumal qiyamah. Jadi masalahnya panjang ini, bukan cuma sekedar gugur kewajiban. Karena bagaimana caranya kita membuktikan cinta kita ke Rasul, yang salah satunya mukatsirun bikumul umam yaumal qiyamah. Bikin Rasul bangga dengan banyaknya umat pada hari kiamat. Makanya banyak nasihat ulama supaya kita nggak sembarangan. Ya, khususnya buat orang-orang laki itu. Kalau ulama-ulama Yaman suka bilang tuh al-walad bil khal. Anak ente tergantung ipar ente gitu loh. Jadi jangan main hantem aja, mumpung lagi ada yang demen tat. Gitu ya. Ya, bukan begitu bahasanya. Kalau Anda sembarangan memilih, kemudian dia hamil, Anda meninggal, anak Anda di tangan siapa perlu dipikirin. Apalagi kan sunnahnya orang laki kan safar. Orang laki suruh safar, suruh keluar. Terus kalau kita lagi safar, anak di tangan siapa? Itu kan kudu mikir panjang kita. Maka dibilang al-walad bil khal. Anakmu tergantung iparmu. Ada misi mendakwakan ipar kita supaya satu manhaj, ya, satu paham. Karena memang yang kita inginkan bagaimana kita membuat Nabi Muhammad bangga dengan banyaknya umat. Nah, istitoahnya ke sana. Man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Yang sudah mampu menikah menikah. Mampu dalam artian luas. Ya, dia tahu bahwa konsekuensi menikah itu menjadi pemimpin di rumah tangga. Buat laki-laki. Buat perempuan konsekuensi menikah apa? Nurut dengan suami. Ini kan nggak gampang loh, apalagi perempuan. Itu ketika ijab kabul terjadi nanti, saya terima nikahnya Fulana binti Fulan dengan mas kawin sekian dibayar tunai, sah. Itu langsung dicomot dari pundak orang tua Anda, anti itu tanggung jawab dipindahin ke pundak suami. Tuh. Setelah kau ucap begitu, wahai laki-laki, istrimu ya sahabatmu, istrimu ya istrimu, istrimu ya anakmu, adikmu, semua berlaku saat itu. Dimana harus memiliki stok maaf yang lebih banyak. Karena kamu menikah dengan perempuan yang Nabi katakan tulang rusuk yang paling bengkok. Ya, tulang rusuk tempatnya paling atas yang paling bengkok. Dipaksakan lurus ya nggak bakal bisa. Kira-kira siap nggak punya stok maaf yang banyak gitu loh. Karena saya suka bicara pakai bahasa yang gampang akhirnya ya, bahwa orang laki itu mumpung belum berumah tangga sebenarnya, mumpung belum berumah tangga, yuk taklukkan dunia. Rubah dunia, Indonesia butuh perubahan, butuh lelaki yang betul-betul bisa merubah, mumpung belum menikah, ayo berkarya. Karena nanti kalau sudah berumah tangga, jangan katanya merubah negara, geser remote aja berantem, betul ya? Lain cerita. Ya. Jadi kalau memang kita punya visi misi, sekarang lakukan. Tidaklah nanti kalau kita sudah berumah tangga kan lain cerita. Ya, ada misi lain di mana tanggung jawab kita kepada Allah langsung. Bahwa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Akan ditanya tentang kepemimpinan kalian. Dan seorang laki-laki adalah pemimpin di rumah tangganya. Dan seorang istri adalah pemimpin di rumah tangga suaminya ketika suaminya nggak ada. Bisa gak menjadi partner? Makanya yang Nabi cari dari sosok Khadijah itu bukan cuma sekedar istri, pasangan hidup, pendamping hidup. Ya, kalau zaman sekarang mungkin terjadi, mungkin cukup menghebohkan. Rasul, penghafal Quran, tampan, pilihan Allah, kekasih Allah. Siapa juga demen sama dia. Malah memilih seorang janda yang beda 15 tahun. Kalau bahasa orang sekarang yang bodoh terjadinya Januari 2017. Ya, Muhammad, begitu. Apa banyak yang begitu bahasanya ya. Tapi bukan begitu. Karena memang yang dibutuhkan Rasulullah SAW seseorang pendamping. Latar belakang beliau ini kan butuh kasih sayang. Dia butuh orang-orang yang paham dirinya, sehingga dia mencari pasangan hidup yang mengerti akan dirinya. Kebayang tidak Allah berikan kemuliaan Khadijah. Dulu sebelum beliau menjadi nabi dan rasul, beliau itu sering sekali itu berdiam diri di Gua Hiro.
Hiro ya di Mekah itu Masya Allah itu tinggi banget loh. Itu orang yang biasa naik gunung butuh 2,5 jam sampai 3 jam tuh naik ke atas itu, dan itu melelahkan sekali, turun naik bisa 6 jam. Tapi ketika Nabi itu berdiam diri di Gua Hiro, yang bawa makanan pagi dan sore ya Khadijah. Hari gini siapa yang mau disuruh begitu, betul? Masya Allah. Dan yang pertama kali beriman ya Khadijah. Sehingga ini yang membuat Nabi ini tidak bisa berpaling hati dan membuat cemburunya Aisyah radhiyallahu anha. Aku tidak pernah melihat Khadijah, kata Aisyah. Tapi wanita yang paling kucemburi adalah beliau. Masya Allah. Nabi wafat, tidak ada aku bercampur antara ludahku dengan ludah Rasul. Karena melembutkan siwak saat itu kan. Tapi kalimat yang terakhir dia ucap, ya Khadijah. Itu membuat aku cemburu, Masya Allah. Kan dahsyat sekali. Ya. Ini menandakan bahwa memang Nabi mencontohkan bahwa rumah tangga itu harus punya misi dan visi. Bukan cuma sekedar gugur kewajiban. Karena kalau mungkin kita sekedar ingin tidak bermaksiat, ya sudah betul, bagus. Tapi kan nggak cukup hanya itu. Kita akan satu atap dengan orang yang berbeda asal usulnya, yang pasti berbeda semua-muanya. Sementara lan yasluh lirajulin idza amaratu imra'ah, tidak akan pernah terselesaikan permasalahan rumah tangga seorang laki-laki kalau perempuan yang ngatur. Bisa gak jadi pemimpin? Kalau kita bakal nggak bisa jadi pemimpin, mendingan latihan dulu jadi pemimpin dah. Karena ini banyak orang yang menghayal jadi pemimpin, udah jadi pemimpin bengong. Jangan. Makanya punya sekian banyak karakter. Rasul mengatakan, ya ma'syaras sabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Yang sudah mampu menikah, menikah. Karena menikah ini formula untuk mencegah pandangan mata menekan syahwat, betul. Tapi buat yang belum mampu suruh puasa. Puasa yang betul-betul puasa ya, bukan cuma sekedar nggak makan nggak minum. Rubba shaim kam min shaimin laisa lahu min syai'in illa jual atas. Bukan cuma puasa menahan haus dan lapar, bukan. Tahu makna puasa, tahu. Ya, kayak orang tahu sholat, bukan cuma sekedar sholat. Sholat ini tanha anil faksa wal mungkar. Di mana sholat bisa menjadi formula penyebab tidak berbuat keji dan mungkar? Ini kan perlu dipelajari. Puasa sama. Bagaimana orang yang berpuasa ini bisa menolak syahwat? Waduh, ini nggak main-main nih, butuh ilmu dalam hal ini. Karena solusinya cuma itu, ada yang lain. Ya, jadi kalau memang kita belum mampu menikah, ya sudah, kita boleh berpuasa. Udah puasa tat, sering, masih pusing juga tat. Oh, masalah. Berarti puasanya mesti dikritisi ya. Ini ada nggak benar dalam hal puasa. Nah, yang mampu, yang dimaksud mampu di sini adalah lelaki yang betul-betul mengerti bahwa rumah tangga ini bukan cuma sekedar dibuat untuk membentuk khayalan yang dia inginkan, bukan. Ada visi dan misi. Secara umum Allah ciptakan manusia untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Kalau dulu kita beribadah sendiri, sekarang berjamaah. Ya, imam kita mimpin jadi imam ketika sholat tarawih di rumah, fadhal. Karena afdhalus sholatul mar'i fi baiti ilal maktubah. Sebaik-baik sholat seseorang itu di masjid, kecuali di rumah, kecuali yang wajib di masjid. Berarti bagus dong tarawih di rumah. Iya, bisakah jadi imam? Kalau bisa fadhal. Karena ini banyak juga orang-orang laki pada ngayal. Kalau ngomong saya Japri itu Ustaz, antum ada hafizoh, kata hafizoh udah mana hafizoh. Hafizah. Suka bawa Bogor. Dia ngayal dapat hafizoh. Ya, Anda bilang ya kalau masalah hafizoh banyak, hafizoh nyari hafiz juga banyak gitu ya. Cuma yang jadi permasalahan sekarang, kamu cari hafizoh, sudah hafal berapa juz dari Quran? Justru Anda sengaja nyari hafizoh, biar anak-anak dididik sama dia. Terus saya nggak ngedidik dia, enak aja. Udah hafal berapa juz? Iqra 2 Iqra 2 nyari hafiz. Itu bukan nyari istri, nyari gara-gara namanya kalau begitu. Akhirnya nggak ada istri ngaji kenceng, istri lewat ngaji pelan, urusannya begitu ya. Banyak kasus kayak begitu. Waktu belum nikah kalau ngaji, wallahu ja'ala lakum, istri lewat min buyutikum zakatan. Takut ditegur kurang satu alif. Ya, bukan, jangan bebankan istri untuk mendidik anak. Betul, al-ummu madrasatul ula. Ibu memang sekolah yang utama buat anak-anaknya. Tapi kan sekolah butuh rois. Butuh kepala sekolah. Kepala sekolahnya siapa? Ya Anda, seorang suami. Fasilitasi sekolah supaya jebolannya jelas. Ini ngayal punya jebolan alumni yang kaliber dalam keilmuan, tapi fasilitasnya nggak cukup, ya susah. Bisa nggak membuat istri dan anak menjadi teamwork yang sukses gitu loh. Karena nanti kan kita orang laki bakal jarang di rumah. Sehingga ketika si anak bertanya pada si istri kita, istri akan menjawab dengan apa adanya. Abi kenapa pergi mulu sih mah? Ya gimana, dia orang laki harus tanggung jawab. Nggak bisa dia di rumah. Nah, sudah doakan insya Allah. Jangankan dia manusia, burung bangau saja akan kembali ke kandangnya kok. Oh, insya Allah. Sering nanya kayak begitu, udah sabar sayang, insya Allah balik. Itu kalau istri yang asik begitu. Kalau kita nggak berhasil mendidik, anak komplain mah, pergi mulu, emang.